Kalau bicara tradisi itu kan sebenarnya kita bicara tradisi ya. Jangan repot-repot cari dalil sesuatu yang sifatnya tradisi. Ibarat gelas, selagi isinya bukan sesuatu yang haram ya. Iya, selesai. Boleh ya. Ya, patokan tradisi itu kan gampang. Kullu ma yukhalifu syar'a fahuwa fasid. Ya. Kaitannya dengan itu. Yang lam yukhalif asyar'a fahuwa sahih, itu saja. Nah, sekarang kita cari ada enggak unsur di dalam tradisi masyarakat ketika halal bihalal itu yang melawan syara'? Kalau ada, ya itu saja yang diharamkan. Misalkan kok kumpul-kumpul nuwun sewu Gus, beli minuman keras. Yang haram bukan halal bihalalnya, minumnya itu. Oke Sat, ini kita lanjutkan di materi berikutnya karena ini kan sudah mau lebaran nih. Sudah mau lebaran dan sudah menjadi adat yang turun-temurun ya. Oh, iya. Kita laksanakan di Indonesia itu halal bihalal. Nah, sebetulnya kalau bicara soal halal bihalal ini ada enggak sih dalil secara khusus yang spesifik menerangkan tentang ini gitu. Yang kedua, bisa dilacak nggak siapa kali yang kemudian pertama kali mempromosikan atau mengenalkan budaya ini? Iya. Betul kan? Kalau bicara dalil halal bihalal itu jelas tidak ada Gus. Kenapa? Halal bihalal itu kan produk made in Indonesia. Dan mungkin hanya ada di Indonesia. Iya, itu barang original Indonesia. Maka kalau ada orang kok nanya halal bihalal, orang kerjaan. Yang jawab juga kurang kerjaan mesti. Berarti saya kurang kerjaan nih. Tapi itu sering terjadi di kalangan masyarakat dan Oke. sering gegeran, sering ribut nyari dalilnya halal bihalal gitu. Ya meskipun kalau saya amati sih Sat, ini baru rame-rame ya akhir-akhir ini gitu. Waktu saya kecil mungkin karena saya kurang tanggap juga. Cuma kayaknya nggak rame deh. Tapi sekarang ini kok mungkin karena media sosial juga ya. Iya, betul. Jadi kok kayaknya budaya-budaya yang sudah nyaman kita lakukan dari tahun ke tahun, kok akhir-akhir ini kemudian dipermasalahkan gitu. Didik-didik. Silakan. sehingga menggeliat lagi kajiannya. Oke. Halal bihalal itu kenapa saya sebut itu made in Indonesia? Ini kalau tidak salah informasi yang saya dapat dari beberapa literatur itu kan dulu digagas. Sebenarnya itu nuansa politisnya ada. Jadi untuk meredam pertengkaran antar elit waktu itu, kemunculan DITI dan lain sebagainya. Pak Karno itu kan punya inisiatif, ingin mengumpulkan para elit ini di momen Lebaran itu dalam acara silaturahim. Nah itu disampaikan sama Kiai Haji Wahab Hasbullah. Nah gitu loh, minta nama sebenarnya. Itu pasca kemerdekaan. Pasca awal-awal 1948 kurang lebih. Jadi minta kira-kira namanya apa ini loh, istilahnya buat bannernya apalah, tagline-nya apa gitu kan. Karena ini terjadi setelah hari raya gitu. Betul. Oke. Nah kemudian ditawarkan pertama pakai nama silaturahim itu. Kata Pak Karno, oh ini biasa, ini standar ini. Pingin yang lebih nggak ada diferensiasinya. Iya, out of box. Nah, out of the box. Kemudian muncul nama halal bihalal ini, istilah halal bihalal murni dari Mbah Wahab Hasbullah. Terlepas dari makna filosofis ya yang terkandung, terus kemudian aspek hukum yang terkandung, ya itulah yang kemudian menjadi tradisi di kalangan masyarakat kita sampai sekarang halal bihalal. Sebelum 48 tidak ada istilah. Nggak dikenal ya. Nggak dikenal. Makanya kalau nyari dalil di hadis, ya enggak mungkin. Ij'alu halalan bihalal. Enggak ada. Ya. Nggak mungkin ketemu ya. Nah, kemudian kalau boleh ditelisik ya filosofinya, kemudian kenapa dinamakan halal bihalal? Halal bihalal itu begini, ada satu tulisan yang menarik. Halal bihalal itu kan halalun bihalalin, artinya begini. Di bulan puasa itu kan banyak hal-hal yang sebelumnya itu dilarang untuk dilakukan.
Nah, ketika momen Idul Fitri yang tadinya haram dilakukan, mari kita lakukan karena sudah halal. Tapi melakukannya juga dengan perbuatan, dengan makanan kalau itu makanan, dengan aktivitas yang sama-sama halal dengan halal. Betul. Puasa kan nggak boleh gluten. Bukan berarti kemudian setelah puasa terus boleh gluten. Tidak. Puasa kan nggak boleh makan. Ba'da puasa, ayo pada makan. Tapi makan makanan yang halal. Oke. Nah, tentang kebiasaan di dalamnya. Biasanya kan kalau keluarga gitu ya, ini sudah sangat melekat, khususnya di masyarakat Jawa ya. Kita mengenal ada namanya banian gitu kan. Keluarga ini yang tua menyambut, minta maaf pada yang muda minta maaf pada yang tua. Ini apakah cukup dengan minta maaf secara global seperti ini atau memang butuh afun yang lebih spesifik? Oke, jadi kalau bicara dalil kaitannya tadi halal bihalal, kita nggak akan ketemu yang pertama. Yang kedua, kalau kita mau cari dalil aktivitas orang-orang Indonesia pada saat momen halal bihalal itu banyak dalilnya, Gus. Oke. Salah satunya silaturahim. Silaturahim, mau cari dalilnya silaturahim kan, wala wis. Turah-turah. Nggak ada yang melarang silaturahim. Okay. Yang kedua, bahkan kumpul bani itu ada dalil, saya lupa teksnya, tapi bahwa persoalan kita itu harus tahu silsilah kita. Kita harus tahu nasab kita. Itu juga ada dalilnya. Makan-makan bareng, syukuran, sedekah makanan. Bahkan lebaran menampilkan kegembiraan, lebaran pakai pakaian yang bagus, itu juga ada dalilnya. Idharul farah ya. Betul. Nah, tapi ada satu momen yang menarik, ini juga perlu saya sampaikan di podcast ini, Gus. Tradisi mudik, Gus. Itu juga terkait dengan lebaran. Gimana? Ini sering terjadi di kalangan masyarakat itu. Orang demi mudik loh. Nun sewu loh. Biasanya pakai motor itu karena ribet nyopoti kelambi, akhirnya nggak pada sembahyang, Gus. Itu sering terjadi di masyarakat. Apalagi sudah mudik, hujan, terus pakaian tetek banget sudah diikat kenceng-kenceng, karena alasan repot, akhirnya nggak pada sembahyang. Ini kan menarik, demi sesuatu yang sifatnya tidak wajib kan, tetapi akhirnya meninggalkan yang wajib. Ini yang menurut saya penting untuk kita sikapi gitu loh. Karena ini juga berkaitan dengan lebaran. Dan kaitannya dengan budaya, saya juga perlu sampaikan. Kalau bicara tradisi itu kan sebenarnya kita bicara tradisi ya. Jangan repot-repot cari dalil sesuatu yang sifatnya tradisi. Ibarat gelas, selagi isinya bukan sesuatu yang haram ya. Iya, selesai. Boleh ya. Ya. Patokan tradisi itu kan gampang. Ya. Kullu ma yukhalifu syar'a fahuwa fasid. Ya. Kaitannya dengan itu. Yang lam yukhalif asyar'a fahuwa sahih, itu saja. Nah, sekarang kita cari ada enggak unsur di dalam tradisi masyarakat ketika halal bihalal itu yang melawan syarak? Kalau ada, ya itu saja yang diharamkan. Misalkan kok kumpul-kumpul nuwun sewu, Gus, beli minuman keras. Yang haram bukan halal bihalalnya, minumnya itu. Terus puasa misalkan, selama puasa nuwun sewu untuk yang muda-muda, ora pada wani pacaran. Tapi begitu halal bihalal, gandengan karo pacare, sudah tanpa jarak. Yang diharamkan itunya, bukan halal bihalal. Artinya sesederhana kalau kita mau pakai gelas, ya memakai gelas itu nggak ada hukumnya. Betul. Kalau yang diisi adalah halal, sesuatu yang baik, ya kenapa tidak? Kalau ini isinya teh, bisa saya minum. Silakan. Silakan. Isinya misalkan. Ini udah malam kok. Apa racun tikus atau apa, saya nggak berani minum. Insya Allah ini aman. Nah gitu. Nah artinya kita nggak bisa kalau orang Jawa mengatakan sambrah uyah gitu ya. Memang kita harus jeli sekali melihat isinya. Apalagi kalau kemudian isinya adalah kebaikan-kebaikan. Kalau ditanya halal bihalal bid'ah, ayo bid'ah jelas. Kalau makna bid'ah adalah yang tidak dilakukan Nabi, jelas bid'ah. Secara istilah apalagi. Betul. Tapi apakah kemudian nek bid'ah itu kemudian mesti dolalah masuk neraka? Lah ini yang nanti dulu. Kalau kontennya kemudian isinya adalah sunnah-sunnah Nabi. Sunnah-sunnah Nabi. Tidak bertentangan. Nggak ada masalah. Jadi teman-teman, poinnya adalah kalau kalian mau bikin halal bihalal, bikinlah. Apalagi ada silaturahim di situ, ada
sedekah makanan di situ, mengenal silsilah, mengenal saudara, lakukan. Tetapi yang paling penting diilmui. Betul. Jangan sampai ada hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Dan tadi yang mudik, jangan yang sampai mudik jangan sampai meninggalkan sholat. Apalagi panitia halal bihalal selesainya jam 1, habis itu nggak sholat juga. Itu bahaya itu. Itu parah ya. Itu parah. Oke teman-teman, moga-moga Lebaran tahun ini menjadi lebih baik lagi untuk kita. Terlepas dari kalian mau merayakan halal bihalal atau tidak, itu urusan masing-masing. Akan tetapi buat kalian yang mau melaksanakan, pastikan kontennya tidak bertentangan dengan syariat. Dan tadi jangan sampai untuk sesuatu yang nggak wajib kita meninggalkan sesuatu yang wajib. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.